Ratusan personil kepolisian gabungan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, Satuan Reserse Narkoba Polrestro Jakarta Barat, dan Brimopolda Metro Jaya melakukan penggerebekan narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu kemarin. Polisi menemukan narkoba jenis sabu, ganja, alat timbang, puluhan senjata tajam, 2 senjata rakitan hingga 3 airsoft gun. Polisi menangkap 50 orang yang diduga sebagai pelaku dan sering melakukan transaksi serta mengkonsumsi narkoba di Kampung Ambon. Kita melakukan penertiban, kita melakukan operasi, kita melakukan penyisiran di lokasi-lokasi yang sudah kita gambar sebelumnya. Dan dalam kegiatan ini kita berhasil mengamankan lebih dari 50 orang. Meski beberapa kali kerap digerebek polisi, namun kawasan Kampung Ambon tetap menjadi sarang peredaran narkoba. Rencananya polisi akan mengubah stigma Kampung Ambon menjadi Kampung Tangguh Jaya. Karena banyaknya laporan-laporan bahwa di sini sih tempat transaksi narkoba. Setelah itu akan kita rubah menjadi Kampung Tangguh dan menjalankan program prioritas Kapolda lagi. Kita menjalankan program Bapak Kapolda itu Kampung Tangguh. Dari mana tujuannya untuk bebas narkoba di Kampung Ambon. Puluhan pelaku termasuk 2 wanita dan barang bukti yang ditemukan di lokasi penggerebekan dibawa ke Mapolrestro Jakarta Barat. Penggerebekan narkoba di Kampung Ambon seakan tak kunjung usai. Pemerintah harus meningkatkan jerat hukum bagi orang yang menyalahgunakan narkoba agar memberi efek jera sehingga Indonesia bebas narkoba dapat segera terwujud. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, kasus penyalahgunaan narkotika di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat seakan tak kunjung usai. Polisi telah gencar menangkap bandar narkoba dan sering melakukan penggerebekan. Namun, bisnis narkotika di Kampung Ambon terus bergeliat. Berbagai upaya terus dilakukan pihak kepolisian termasuk rehabilitasi dan sosialisasi akan bahaya narkoba terhadap masyarakat. Bahkan Kampung Ambon akan diubah menjadi kampung tangguh untuk menjauhkan bahaya narkoba di wilayah tersebut. Selanjutnya bagaimana langkah untuk membersihkan Kampung Ambon dan wilayah lain di Indonesia dari narkoba? Untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kami penyuluh narkoba ahli Madya Badan Narkotika Nasional Kusrianto dan juga Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Adi Wibowo. Terima kasih Pak Kombes. Pak Adi telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk siang hari ini. Kita masih menunggu kehadiran dari Pak Kusrianto. Pak Adi, boleh dijelaskan terkait dengan apa yang terjadi pada Sabtu kemarin terkait dengan penggerebekan yang terjadi di Kampung Ambon, Pak Adi? Ya, jadi pada hari Sabtu yang lalu kita melakukan operasi gabungan bersama Polda, di mana tim yang ada di dalamnya itu dari Direktorat Narkoba, kemudian Brimob, Sabara Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Jakarta Barat itu sendiri. Kami melakukan operasi gabungan dalam konteks bahwa memang sudah terlalu banyak laporan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan narkoba di Kampung Ambon, wilayah Cengkareng ini. Untuk itu, kemarin pada hari Sabtu kita melakukan operasi penertiban, pembersihan, dan penyisiran di beberapa lokasi yang memang sudah kita gambar sebelumnya, dan berhasil kita mengamankan 49 orang yang saat ini sedang kita dalami perannya masing-masing dan barang bukti yang cukup beragam kita temukan di sana. Demikian, Mbak. Ya, itu kalau saya lihat gambarnya nih Pak Adi, ini banyak sekali yang ditangkap, hampir 50 ya kalau tidak salah, koreksi bila saya salah. Dan tadi Anda katakan juga barang bukti banyak didapat dan banyak anak-anak muda, bisa dikatakan seperti itu. Ini sebenarnya terkait dengan kasus narkoba dan juga senpi di Kampung Ambon ini kita katakan kerap sekali terjadi. Bahkan ini bukan hal pertama kali terjadi. Apa sebenarnya yang membuat ini terlihat begitu sulit untuk dibersihkan, Pak Adi? Ya, jadi mungkin kita tidak bisa melihat dari sisi yang sempit, kita harus melihat dari berbagai perspektif. Kebetulan saya juga baru bertugas selama 3 bulan. Kami melihat bahwa memang Kampung Ambon ini harus bersama-sama
berbagai stakeholder, masyarakat, komponen yang ada untuk benar-benar tidak saja ingin, tapi juga harus berbuat untuk menolak narkoba itu sendiri. Sehingga mekanisme yang kami lakukan adalah kami melakukan pembersihan, kemudian dari pembersihan itu kami juga akan tetap melakukan pemantauan, dan atas perintah dan inisiasi Bapak Kapolda Metro Jaya, kami akan mengembangkan konsep Kampung Tangguh Jaya dalam konteks bebas narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng ini. Ini sedang kita bahas, sedang kita siapkan. Kita berharap stigma itu di Kampung Ambon bisa hilang dan menjadi kampung yang sehat, kampung yang kuat, bukan lagi Kampung Ambon yang stigmanya dengan narkoba. Demikian. Ya, diharapkan dengan diberikannya nama baru ini tadi ya, mengubah stigma dan akhirnya masyarakat mau mengubahnya atau mau bersih dari narkoba seperti itu ya Pak Adi. Tapi kalau dilihat terkait dengan Anda menyebutkan tentang pemantauan di Kampung Ambon sendiri, sejauh ini seperti apa sih pemantauannya Pak, dan juga sosialisasi apakah yang memang kalau ingin mengubah stigma masyarakat yang ada di sana atau warga yang ada di sana itu seperti apa Pak? Ya, memang kalau kita boleh sampaikan bahwa Polri sebenarnya dalam konteks ini adalah bagian yang cukup kecil. Bagian besarnya adalah masyarakat itu sendiri. Kami dalam konteks penegakan hukum yang walaupun ada di dalam itu adalah fungsi pembinaan. Tapi tentunya dalam konteks Kampung Ambon ini yang sudah saya sampaikan di awal bahwa ini harus kerja bareng kita, harus kerja sama kita. Sehingga tidak lagi harus dilakukan operasi, tapi kita harus berupaya bagaimana membenarkan itu semua. Seperti yang kami lakukan penertiban kemarin pada hari Sabtu, kami menemukan di satu lokasi pembuangan sampah dibuat bedeng-bedeng, di mana bedeng-bedeng itu digunakan oleh oknum ataupun masyarakat yang menyalahgunakan narkoba, seperti warung di situ, ada tarifnya dan lain sebagainya. Dibuat seperti itu di dalam komplek. Itu di dekat pembuangan sampah. Akhirnya kita bersihkan supaya tidak ada lagi tempat-tempat seperti itu. Ini adalah bagian yang perlu saya sampaikan bahwa fakta di lapangan, keterlibatan masyarakat tidak saja ingin, tapi juga berbuat bersama kita sama-sama untuk bisa membersihkan lingkungan kita sendiri. Ya, berarti ini memang bukan hanya tugas dari polisi saja, tapi memang ini harus tugas bersama-sama kita untuk menyelesaikan dan membersihkan ini ya, seperti itu Pak Adi. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Adi usai jeda, dan pemirsa, mulai 2 November 2022 Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital, dan saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Lunch Talk akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.